Ini adalah langkah-langkah untuk membangun portfolio saham dengan baik. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di Disidery Channel. Dan hari kita masuk ke saham series lagi teman-teman. Dan di saham series kali ini gue akan ngomongin gimana caranya untuk membangun portfolio saham kalian dengan baik. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya sekuritas, kalian bisa coba cek yang namanya Ajaib teman-teman. Kalian bisa langsung ke websitenya di ajaib.co.id, atau kalian bisa download aplikasinya di App Store maupun di Play Store kalian. Nanti kalian bisa langsung download. Dan jangan lupa untuk masukin kode unik gue, yaitu klaim715, untuk mendapatkan hadiah saham 1 lot teman-teman ya, buat masing-masing kalian juga. So kita berdua masih bisa dapat hadiah saham 1 lot. Dan juga kalau misalnya kalian nggak mau pusing, kalian tinggal klik aja sebenarnya si link yang ada di description di bawah. Terus nanti link itu akan ngedirect ke aplikasi Ajaibnya atau ke websitenya. Jadi kalian bisa melakukan pendaftaran di situ, oke? Ajaib ini merupakan aplikasi sekuritas trading yang sudah diawasi oleh OJK, dan kemudian dia memiliki aplikasi yang user friendly banget, efisien, dan juga tentunya biayanya sangat-sangat murah. Jadi cost-nya rendah untuk trading saham kita, oke? Nah teman-teman, ngomongin tentang yang namanya portfolio management teman-teman, kalian mungkin pernah merasa nggak sih kalian punya portfolio itu segitu-segitu aja, atau bahkan portfolionya tuh nggak menghasilkan hasil atau output yang optimal gitu ya, malahan kebanyakan portfolionya tuh merah dan dananya tidak berkembang-kembang. Nah mungkin teman-teman ya, itu bukan dari cara teknik entry kalian yang salah atau memilih saham yang salah, tetapi memang cara membangun portfolionya itu kurang tepat ya, karena memang membangun portfolio itu ternyata tidak seperti apa ya, memilih cap-cip-cup seperti itu ya, tetapi dia punya beberapa cara khusus. Dan di materi kali ini atau di kesempatan kali ini, gue akan sharing metode gue sendiri gimana caranya untuk membangun portfolio yang baik, sehingga kita memiliki portfolio yang sehat juga sesuai dengan kebutuhan yang kita mau juga. So, tanpa berlama-lama lagi, seperti biasa, gue akan menjelaskan ini semua di dalam monitor supaya bisa lebih jelas. Dan langsung saja kita ke monitor. Ya teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor, dan hari ini seperti yang tadi gue bilang di awal video, kita akan bahas tentang saham series lagi, yang mana gue akan ngejelasin cara membangun portfolio yang baik dan benar untuk saham teman-teman ya. Jadi langsung saja ya, gue akan jelasin dulu seperti apa step by stepnya ya. Ada 4 hal yang perlu kalian perhatikan dalam membangun portfolio teman-teman. Yang pertama itu adalah goals ya. Jadi ini adalah komponen-komponen yang gue selalu perhatikan pada saat gue membangun portfolio ya. Jadi goals maksudnya gimana? Jadi gini, setiap portfolio kalian itu harus memiliki goals atau tujuan yang jelas teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang bikin yang membeli saham itu, dia tidak memiliki tujuan yang clear, tidak memiliki tujuan jelas, portonya juga tidak direncanakan ya, sehingga random banget ya, saham yang dibeli random segala macam, sehingga dia juga nggak tahu ujung-ujungnya itu porto ini mau ngapain itu, atau mau dibawa kemana gitu ya. Itu yang menjadi problem. Dan juga teman-teman ya, yang menjadi problem di luaran sana adalah ketika orang itu trading saham itu tidak ada planningnya, yang mana ujung-ujungnya itu dananya tidak berkembang ya. Dananya tidak berkembang kenapa? Karena kadang-kadang dia beli saham ibaratnya saham gorengan terlalu banyak lah segala macam ya. Itu semua problem-problem yang muncul karena tidak adanya plan dan juga goals ini teman-teman. Jadi goals ini adalah hal pertama yang gue perhatikan atau yang gue benar-benar concern banget dalam membangun portfolio. Nah, goals apa yang harusnya kalian punya teman-teman ya? Yang pertama itu dari segi use-nya dulu teman-teman ya, dari segi use-nya atau dari segi kegunaannya ya. Ini mau digunakan untuk apa portfolio kalian ya? Apakah kalian ini membuat portfolio ini ya, let's say Porto A gitu ya, Porto A. Ini untuk apa? Porto A ini, apakah misalnya kalian mau biaya nikah gitu ya, buat teman-teman yang masih masih muda ya, mungkin ini porto ini untuk saya ngumpulin duit untuk biaya nikah misalnya gitu ya. Atau porto B misalnya untuk apa, untuk let's say mau beli rumah gitu, nyicil beli rumah, mau nabung buat beli rumah gitu ya. Terus yang C misalnya untuk teman-teman yang sudah mulai berkeluarga ya, untuk misalnya biaya pendidikan anak misalnya gitu ya. Jadi ini harus ada ada goalsnya yang jelas gitu. Kemudian yang D misalnya untuk pensiun ya, untuk dana pensiun misalnya. Oke,
Jadi Porto ini harus punya goalsnya secara detail masing-masing ya. Ini gue kasih taunya secara general aja, tapi ini kalian harus detailin ya. Kalian mau menikah itu misalnya di umur berapa ya. Kemudian biaya nikahnya berapa, terus kalian hitung sebulan tuh mau beli sahamnya berapa yang disisihkan seperti itu ya. Beli rumah pun sama, kalian mau mencapai beli rumah ini mau di umur berapa atau kapan gitu ya. Pendidikan anak juga kalian harus hitung inflasi dan segala macamnya. Pokoknya semuanya ini harus detail ya, harus detail. Intinya kalian tuh harus punya pada saat bikin Porto, oh iya, aku bikin Porto ini buat apa gitu ya. Harus ada goalsnya. Oke. Nah, kemudian itu dari segi use-nya goals ya. Kemudian yang kedua itu goalsnya itu dari segi mindsetnya teman-teman ya, dari mindsetnya. Oke. Jadi gini, dalam berinvestasi saham atau bertrading saham ya, itu juga mindsetnya menentukan portfolio itu sendiri ya. Jadi kalau dari kegunaan seperti ini, jadi nanti ini bisa kalian masukkan selanjutnya next stepnya ke sini ya, ke mindset ini. Oke, dari segi mindset, Porto yang kalian bangun itu bisa dibedakan menjadi dua sebenarnya. Kalian mau bikin Porto untuk investment ya, Porto invest, atau kalian mau bikin Porto untuk trading. Ya, jadi ini dua hal yang sangat-sangat berbeda ya. Kenapa ini harus dibedakan teman-teman? Supaya kalian punya kalian punya plan itu dalam satu portofolio itu tidak mengganggu satu sama lain ya. Porto investment dan porto trading itu harus dibedakan karena kedua ini itu perlakuannya benar-benar berbeda dalam mengeksekusi trading plan atau mengeksekusi satu emiten tertentu ya. Kalau misalnya portofolio invest, tentunya kalian harus dibangun dengan emiten-emiten yang memiliki fundamental analisisnya tuh sangat-sangat lebih kuat ya, seperti itu. Jadi contohnya ya, kalau misalnya kalian let's say kalian nggak menggunakan cara saya seperti ini ya, kalian tidak membagi dengan mindset seperti ini, kalian gabungin nih misalnya. Terus let's say kalian punya uang sebesar 100 juta gitu ya. Nah, terus kalian beli sahamnya ngaco-ngaco gitu. Kadang-kadang kalian beli yang bagus kayak BBCA gitu ya. Terus kalian kadang-kadang beli yang benar-benar sahamnya tuh fluktuatifnya tinggi atau yang benar-benar nggak stabil seperti Bumi misalnya yang berada di dalam satu porto. Nah, ini berbahaya teman-teman. Kenapa? Karena BBCA itu lebih cocoknya untuk di invest teman-teman ya. Sedangkan kalau Bumi itu lebih cocoknya untuk ditradingkan. Sehingga kalian harus bagi dua nih. Kalau misalnya kalian pengen punya tabungan saham yang bisa kira-kira kalian diemin selama 10 tahun ke depan itu akan tetap growth ya dengan stabil ya, kalian harus bikin porto seperti itu sehingga kalian bisa menghitung nih nanti ujung-ujungnya ini kalau saya mau biaya nikah nih bisa nggak nih saya dengan BBCA dengan kenaikan per tahun sekian saya kira-kira harus berapa nabungnya segala macam lebih bisa terukur ya. Jadi kalian harus bagi ini ya. Dan yang kalian harus perhatikan lagi ya, sekali lagi tadi saya bilang ya, investment dengan trading itu dua hal yang berbeda. Yang mana investment ini lebih ke fundamental analysis, sedangkan kalau trading ini menurut saya lebih ke technical analysis gitu ya. Dan trading managementnya itu juga sangat-sangat berbeda teman-teman ya. Kalau misalnya kalian itu masuknya ke investor ya, yang mana kalian tuh harus membedah dari segi fundamentalnya seperti apa ya, kemudian cara untuk cut lossnya juga berbeda ya, yang mana kalau investment tuh lebih ke dollar cost averaging, kemudian kalau trading itu lebih ke cut loss ya. Jadi ini dua hal yang berbeda, kalian tidak bisa gabungkan. Oke. Nah, itu dari segi goals teman-teman ya, goals seperti itu. Kemudian yang kedua yang perlu kalian ketahui itu adalah observation teman-teman ya, observe. Oke, nah observation ini itu adalah saatnya kalian itu untuk memilih emiten ya teman-teman ya. Kalian mau memilih emiten apa saja yang bisa kalian masukkan ke dalam porto kalian gitu ya. Nah, ngomongin tentang emiten ini kan dibagi ya. Kalau dibagi dua aja yang paling simpel ya, invest ya, untuk invest dan juga untuk trading ya. Jadi kalian harus bisa memilih saham-saham yang cocok untuk dijadikan investasi dan saham-saham yang cocok untuk ditradingkan. Nah, ciri-ciri saham yang cocok untuk dijadikan investasi itu adalah saham yang pertama tentu saja dia memiliki market cap yang besar,
bisnis yang sudah established, yang sudah well developed gitu ya, seperti misalnya barang-barang dari Unilever ya, terus produk-produk yang sering kalian dengar di luar sana yang bisnisnya tuh beneran jalan, beneran diminati dan benar-benar dibutuhkan ya, itu adalah kuncinya. Kemudian yang ketiga ya, mungkin kalian bisa pilih emiten yang kalian kenal bisnisnya seperti apa ya. Kebetulan mungkin kalian kerja di suatu perusahaan yang fieldnya itu sejenis dengan emiten itu gitu loh, atau kalian punya usaha yang kalian sudah fasih banget itu di bidang itu gitu ya, kalian sudah jadi tahu bisnisnya gitu loh. Nah kalian bisa cari saham-saham seperti itu. Yang pasti yang pertama adalah sekali lagi itu kalian harus pastikan dia punya cap itu yang besar, punya bisnis yang develop, terus kalian tahu bisnisnya. Dan yang kemudian yang keempat itu dia memiliki laporan keuangan tuh yang bagus ya. Laporan keuangan yang bagus itu apa? Bukan berarti dia itu harus selalu untung ya tiap tahun, enggak ya, cuman dia berkembang ya, secara perusahaan dia berkembang, kemudian secara organisasinya dia jelas perusahaannya dipimpin dengan orang-orang yang memiliki capability yang bagus di bidangnya sendiri masing-masing. Kemudian dia memiliki rasio hutang yang tidak banyak, yang bagus gitu ya, maksudnya ya, yang tidak memberatkan ibaratnya. Kemudian aset dia juga kalian harus lihat seperti apa dan book value-nya bagaimana, dan juga apakah dia secara harga itu sudah mahal atau belum. Kalian harus bisa melakukan valuasi seperti itu ya. Intinya kalian pilih saham-saham yang bisa diinvest. Contohnya teman-teman ya, yang menurut saya saham-saham yang bisa dijadikan investasi itu tentu dari finance itu ada BBCA ya, kemudian BBRI, kemudian ada Mandiri, ada BNI, sama aja ya, pokoknya the big four itu kalian bisa coba untuk jadikan investasi ya. Kemudian dari sektor energi misalnya ada PTBA gitu ya. Kemudian dari sektor consumers mungkin ada GGRM ya. Kemudian ada Unilever, yang mana mungkin sekarang Unilever itu lagi murah nih ya. Ini bisa dijadikan salah satu alternatif juga ya. Kemudian dari sektor otomotif mungkin kalian bisa ke Astra International gitu ya. Pokoknya yang sudah established ya, kalian tahu lah saham-saham jenis ini. Dan kemudian yang kedua itu ada saham-saham yang cocoknya memang untuk ditradingkan saja teman-teman ya. Contoh saham-saham yang ditradingkan itu, yang pertama ciri-cirinya dulu teman-teman ya. Ciri-cirinya itu yang pertama adalah kalian harus lihat saham-saham yang memiliki volatility bagus ya. Volatility-nya yang kalian lihat ya di sini ya. Volatility. Oke. Jadi kalian lihat saham-saham tuh yang range pergerakan per bulannya itu bisa 20% ya. Kemudian yang 10 sampai 15 lah. Pokoknya 10 sampai 20% itu sudah bagus untuk volatility. Oke. Kalian cari saham-saham seperti itu. Oke. Dan juga kemudian kalian cari yang frekuensi dan volumenya itu bagus ya. Frekuensi dan juga volumenya bagus. Maksudnya apa? Kalian bisa cek ya di di aplikasi kalian ya. Kalau di Ajaib sih itu ada ya, jelas semua ya. Kalian bisa lihat di websitenya Ajaib. Itu nanti ada ada penjelasan tentang frekuensi atau volume saham-saham untuk yang top 10 atau top 20-nya gitu ya. Nah, kalian lihat tuh ya saham-saham tersebut yang memiliki frekuensi bagus dalam waktu seminggu terakhir misalnya ya. Nah, itu bisa kalian jadikan acuan untuk dipilih untuk kalian tradingkan ya. Pertama memiliki volatility, kemudian yang kedua frekuensi dan volumenya bagus. Yang ketiga ya, ini sedang berada di cycle trend yang bagus ya, di trend yang bagus. Jadi trennya tuh lagi trending, ibaratnya seperti itu ya. Nah, saham ini juga bisa trending teman-teman ya. Maksudnya trending itu adalah saham-saham yang kira-kira tuh lagi ada di dalam cycle bullishnya gitu ya. Atau juga saham-saham yang sering dibicarakan atau yang lagi dibicarakan di saat itu gitu. Atau juga saham-saham yang lagi menjadi primadona karena kondisi makroekonomi atau geopolitik tertentu sehingga saham tersebut lagi bagus. Contohnya saham-saham sekarang tuh yang lagi up banget tuh adalah saham-saham energi ya. Dari kemarin tuh energi tuh naiknya gila-gilaan ya, permintaan saham-saham komoditas juga naiknya gila-gilaan. Kenapa seperti itu? Karena sedikit banyak itu pengaruhnya dari supply and demand yang diciptakan teman-teman ya, yang terjadi karena geopolitik ya. Geopolitiknya apa? Ya perang Ukraine dengan Rusia itu bisa menjadi salah satu faktor ya. Kemudian kondisi ekonomi global juga itu bisa menjadi faktor, sehingga itu menyebabkan saham-saham komoditi dan juga energi itu bisa naik. Ya contohnya seperti itu. Nanti kalian tinggal lihat saja ya. Nah, kemudian
Itu dari observe-nya ya, kalian bisa memilih saham-saham seperti ini. Kemudian yang ketiga teman-teman ya, kalian harus tinjau dari segi manajemen. Oke, manajemennya ini kalian harus harus fasih banget juga, karena manajemen ini benar-benar tidak boleh kalian abaikan. Ini yang harus menjadi nomor satu concern kalian ya. Dalam manajemen ini kalian berbicara apa ya? Kalian berbicara berapa ya saham yang mau kalian masukkan ke dalam satu portfolio ya. Misalnya saya bagi lagi invest dan juga trading gitu ya. Nah, ini juga dalam manajemen juga berbeda jauh teman-teman ini. Contoh dalam investment, saya itu punya prinsip bahwa saya maksimal hanya 6 emiten dalam satu portfolio. Ya, kenapa seperti itu? Karena 6 emiten itu buat saya itu sudah terlalu banyak buat kita kontrol teman-teman ya, untuk jangka waktu ke depan ya. Semakin banyak emiten itu mungkin ada yang bilang, oh enak dong kalau misalnya banyak emiten tuh diversifikasi segala macam gitu loh. Buat saya teman-teman ya, saya tuh agak kurang srek dengan kata-kata diversifikasi gitu ya. Karena apa? Karena diversifikasi itu cuman ibaratnya tuh memang dia menurunkan resiko kalian, tapi itu juga menurunkan potensi profit kalian kayak gitu loh. Jadi kalau saya tidak senang dengan diversifikasi, makanya ini 6 aja nih buat saya ya, itu terlalu kebanyakan ya, kebanyakan banget ya. Kalau saya biasanya pilih 3 sampai 4 saham saja yang benar-benar menurut saya memiliki peluang yang sangat bagus untuk diinvest ya. Tetapi tentunya itu harus di backup dengan riset yang sangat-sangat serius teman-teman ya. Bukannya kita cuma milih berdasarkan rumor, berdasarkan kata orang, kata teman gitu ya. Enggak, tapi kalian harus riset, kalian harus mengerti benar-benar bisnis seperti apa, keuangan kondisi ekonominya seperti apa di emiten tersebut. Terus kemudian kalian bisa melihat juga apakah perusahaan ini tuh akan berkembang ke depannya. Dilihat dari mana? Ya kalian bisa lihat dari board of director-nya, kalian bisa lihat dari strateginya dia gimana, marketingnya seperti apa, produknya itu dia valuable atau enggak ya, dan segala macam ya. Kalian harus bisa tinjau dari beberapa aspek gitu loh ya. Tetapi untuk dari textbooknya teman-teman ya, kalian tuh bisa pilih 6 emiten ya. Itu untuk berbagai sektor lah. Misalnya kalian mau pilih finance 2, kemudian consumers 2, kemudian commodity 2 ya, kemudian kalian pilih lagi misalnya otomotif 2 gitu ya. Ya itu 8 ya. Berarti cuma 3 sektor ya kalian bisa pilih. Atau kalau misal lebih, kalian bisa kurangin yang tadinya satu sektor 2 saham jadi satu sektor 1 saham, seperti itu ya. Intinya 6 itu sudah terlalu banyak ya. Dan kemudian kalau trading ya, kalau trading ini tidak ada emiten, berapa emiten. Kebanyakan kalau trading itu saya cuma satu emiten, saya fokus di satu emiten, saya liatin terus pergerakannya, saya ikutin kayak gimana, saya keluar masuk di emiten tersebut ya, seperti itu. Jadi misalnya hari ini saya melihat saham hoki misalnya, saham hoki ini lagi bagus banget nih pergerakannya, volumenya padat ya, kemudian frekuensinya juga banyak. Ya udah, saya tinggal ikutin aja dari jam buka, saya tentuin area entry, exitnya di mana, tektok aja teman-teman ya. Karena kalau trading itu kebanyakan saya itu intraday, atau paling lama itu saya biasa 1 minggu untuk holdnya. Jadi masuknya ke swing ya, seperti itu. Nah itu dari segi pemilihan atau jumlah emiten yang bisa kalian masukkan ke porto ini ya. Kemudian yang kalian bisa lakukan lagi itu adalah dalam hal menentukan seberapa besar modal yang kalian pengen taruh gitu ya. Kalau dalam investment tentu karena ini resiko lebih kecil dan juga lebih stabil, tentunya kalian mau memasukkan uang di sini tuh lebih banyak dibandingkan di trading ya. Jadi porsi untuk invest tuh harusnya lebih besar. Ya, ini kalau secara sehat nih porsi investnya lebih besar dari trading. Let's say invest kalian taruh 100 juta, mungkin di trading itu kalian taruh sekitar 20%-nya, yaitu 20 jutaan ya, seperti itu. Atau kalian kalau misalnya kalian tipe orang yang risk taker, kalian bisa 50%-nya, jadi ini 100 ya, kalian bisa taruh di sini 50 juta untuk kalian putar ya. Kenapa seperti ini? Karena kalau misalnya di invest itu 100 juta, duit kita akan ngendep di situ ya. Kita tidak akan keluar masuk ya di saham. Tetapi kalau misalnya dengan trading 20 juta aja, ini omset kalian kalau kalian keluar masuk terus sebulan itu mungkin bisa jadi 500 juta kali ya. Kalau kalian rajin keluar masuk 50 juta bisa jadi 1 miliar omsetnya teman-teman ya. Bukannya keuntungan tapi omset ya. Nah nanti dari omset tersebut kalian ukur rata-rata profit kalian tuh berapa per trade ya. Apakah 1%, apakah nggak nyampe 1%, atau apakah 2%, kayak gitu. Kalian yang bisa menghitung sendiri ya. Kemudian untuk exit strategi ya, itu juga berbeda. Kalau misalnya investment itu exit strateginya yang pertama dia menurut saya dia kalau misalnya untuk investasi itu tidak ada cut loss teman-teman
Ya kalian yang ada kalian tuh DCA ya atau dollar cost average. Kalian averaging terus. Kenapa? Ada alasannya. Berarti Bro Daryl tuh nggak percaya cut loss dong. Bukan saya nggak percaya cut loss, tapi itu ada alasannya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita sudah memutuskan untuk investasi, teman-teman ya, itu berarti kita sudah percaya banget dengan perusahaan tersebut dan kita harusnya sudah riset dengan teliti. Ya, sekali lagi, ini investasi ini bukannya asal pilih perusahaan yang murah segala macam, tapi kalian harus sudah teliti bener-bener ya. Contoh investor besar yang ada di Indonesia seperti Pak LKH ya, itu saya jarang dengar ya beliau itu untuk cut loss ya. Yang saya tahu, yang kalau misalnya dia sudah invest di satu perusahaan itu, ya dia pertahankan terus, holdnya lama. Ya pertanyaannya kalian bisa sabar atau enggak? Itu aja sih. Itu yang berbeda ya. Bahkan sekelas Warren Buffett pun saya pernah dengar dia cut loss itu sedikit sekali ya. Kebanyakan saya dengar tuh mereka malahan menambah posisi ya. Tetapi untuk cut loss itu jarang dilakukan kecuali ada intervensi atau kejadian yang luar biasa yang sehingga membuat kita tuh harus cut loss dulu gitu ya. Sedangkan kalau trading teman-teman ya, exit strateginya terutama kita ngomongin cut loss ya, itu benar-benar harus disiplin. Cut loss tuh harus disiplin. Karena apa? Karena patokan kita itu adalah price action di dalam chart itu sendiri. Kalau misalnya price actionnya itu sudah ngasih tau kita suruh keluar, ya kita jangan ngeyel, kita harus benar-benar keluar gitu ya. Jangan sampai kita tarsok malahan keseret ke bawah dan akhirnya modal kita malah kegerus kayak gitu. Untuk take profitnya sendiri, ini ada hitungannya kalau misalnya di investasi ya. Ada yang mengincar tuh mungkin beggar teman-temannya di atas 100% ya. Itu sudah kebanyakan karena kalau misalnya kita trading lama-lama 10 tahun tapi cuman ngambil di bawah 10% 100% buat apa gitu ya. Kita ngincernya 100 sampai 1000% bahkan ya. Makanya kita pilih saham-saham tuh yang benar-benar bisa segitu gitu loh. Nanti di strateginya juga kalian bisa masukkan ya, ada beberapa pilihan saham dari 6 emiten ini. Kalian bisa pilih saham-saham yang benar-benar bisa menjadi defense ya, saham defensif seperti misalnya BCA gitu ya. Kemudian BBRI dan segala macam ya. Kalian juga bisa pilih saham yang benar-benar growth ya, seperti misalnya Gajah Tunggal ya, yang masih memiliki PBV yang masih murah-murah segala macam. Dan juga saham-saham yang all round ya, misalnya seperti LSIP ya, kemudian AALI ya, Astra Internasional kayak gitu loh. Ya jadi nanti seimbang nih dari segini ya, nanti kalian bisa lihat growth-nya berapa. Mungkin dari yang saham-saham defensif tidak terlalu besar, tapi dari saham-saham growth ini yang bisa menjadi money machine kalian nantinya. Seperti itu ya. Kemudian untuk yang di trading TP-nya itu atau take profit-nya tentu sangat pendek ya. Kalian bisa biasanya menggunakan juga sama-sama price action juga. Kita lihat resistance terdekat di mana atau area supply terdekat di mana, disitulah menjadi tempat take profit kita. Seperti itu. Oke, itu dari segi manajemen. Dan yang terakhir teman-teman, itu yang kalian perhatikan adalah waktu ya, time. Nah, kalau investasi teman-teman ya, untuk porto invest ya dibandingkan dengan trading tentunya beda jauh dari segi time. Invest itu time frame kita tuh untuk ngehold satu porto itu lama ya. Bisa sampai 10 tahun lah ya. 10 tahun. Kalau trading itu sangat short term sekali, bisa daily atau weekly ya teman-teman jatuhnya. Jadi ini perbedaan time frame-nya, kalian harus bisa tahu atau kalian tuh harus bisa pilih dalam porto kalian. Ini kira-kira mau saya bikin porto ini saya mau bangun untuk berapa lama kayak gitu loh ya. Kalau dalam 10 tahun tentu saham-saham pilihannya juga harus disesuaikan ya. Sekali lagi kalian harus make sure yang paling penting adalah 10 tahun mendatang perusahaan ini masih ada. Itu yang paling penting ya. Yang kedua ya baru kalian bisa lihat ya, apakah ini murah ataukah harga wajarnya itu masih murah, masih di bawah value-nya gitu ya, segala macam. Kalian bikin valuasi dan baru-baru nanti kalian bikin manajemennya seperti apa, keluarnya di mana. Yang penting kalian sudah tahu kalian mau pegang dalam waktu berapa lama. Sedangkan kalau trading, saya bilang tadi, kalau saya pribadi ya, trading itu biasanya saya intraday. Jadi kebanyakan tuh saya beli dari pagi, saya tradingin, biasanya jualnya siang atau sore kalau sudah kena target. Atau kalau misalnya dia sudah profit aja saya biasanya sudah ambil. Karena yang dikejar dalam trading itu buat saya adalah omset ya, bukannya margin profitnya gitu loh. Kalau margin profit paling ya 1% itu sudah saya ambil, bahkan less than persen selama dia sudah nutup cost fee dan segala macam itu saya bisa ambil selama saya punya perputaran tuh lebih lancar dan lebih kencang dan omsetnya jadinya lebih besar kayak gitu lah. Tapi ingat, style tuh tiap orang beda-beda. Kalau style saya seperti itu, mungkin style kalian bisa berbeda ya. Oke, jadi itu adalah 4 hal yang kalian harus perhatikan dalam membangun portfolio. Kalau misalnya kalian sudah bisa memperhatikan 4 hal ini ya, sudah bisa menjabarkan dan membuat plan dengan
dengan 4 hal ini, membuat plan porto dengan 4 hal ini, saya yakin ya porto kalian tuh akan lebih rapih dan bisa berkembang sesuai dengan apa yang kalian rencanakan. Ya, kenapa? Karena sekali lagi ya, sebenarnya pasar saham ini adalah tempat di mana kalian bisa berinvestasi tuh yang benar-benar lebih benar-benar bagus lah ya, benar-benar bagus untuk apalagi untuk kalian yang usia muda ya. Di sini adalah tempat untuk mencari modal yang paling bagus menurut saya. Ya, jadi kalau misalnya kalian bisa build porto kalian dengan benar, pasti kebutuhan yang kalian rencanakan tuh bisa tercapai dengan mulus ya harusnya gitu ya. Ya kalau misalnya dia ada gangguan sedikit ya segala macam, kena crash atau segala macam, ya itu tadi jangan panik, tetap lihat analisanya seperti apa dan kalian putuskan apa yang kalian ingin lakukan. Apakah kalian mau average atau kalian mau exit terlebih dahulu. Oke? Mungkin segini aja yang bisa gue sharing teman-teman. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat. Sekarang kita balik lagi ke video. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang gimana caranya untuk membangun portfolio saham dengan baik. Semoga apa yang gue sharing hari ini bisa bermanfaat untuk kalian, terutama buat kalian yang baru mau belajar saham dan baru-baru ingin mencoba untuk membangun portfolio yang baik dan benar ya. Dan kalian bisa ulang-ulang video ini kalau misalnya kalian belum jelas teman-teman ya. Dan juga sekali lagi gue mau ingetin buat kalian belum punya sekuritas, kalian bisa coba cek yang namanya Ajaib. Bisa langsung ke website di ajaib.co.id atau kalian bisa download aplikasinya di App Store maupun Play Store kalian. Download aja aplikasi Ajaib atau kalian tinggal klik aja link yang ada di bawah buat nanti kalian bisa langsung ke aplikasinya. Jangan lupa pada saat pendaftaran kalian bisa masukin kode unik gue CLEM715 supaya kalian juga bisa mendapatkan hadiah saham 1 lot. Oke teman-teman. Dan juga gue ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord, linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut buat join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada banget sama gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, Instagram, nawarin investasi atau titip dana dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Gue gak pernah punya jasa investasi atau titip dana dalam bentuk apapun. Jadi kalau misalnya kalian disuruh transfer, jangan sampai transfer karena itu adalah penipuan. Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa bantu share video ini kalau misalnya menurut kalian video ini bermanfaat buat teman-teman kalian ya. Bantu like juga teman-teman. Dan juga kalian bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya. Selama itu berhubungan dengan saham, kripto, dan juga forex, gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Nah, thank you sekali lagi teman-teman buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.